Susi memanggilku dari belakang. Saat itu aku sedang mencangkul tanah untuk menggarap jadi kebun cabai. Selain pedagang toko, aku juga hobi berkebun. Karena di samping rumahku ada beberapa meter lahan kosong. Rugi jika gak dimanfaatkan. Ada apa, Bu? Tanyaku menoleh sesaat ke arah Bu Susi. Wanita cantik yang berusia 35 tahun itu tersenyum manis ke arahku. Di tangannya ada bungkusan plastik belanjaan. Sepertinya dia baru pulang dari warung tetangga. Pagi-pagi sudah menyangkul, rajin amat. Bisa ke rumah ibu sebentar gak, Ron? Jawabnya seraya mendekat beberapa meter ke arahku. Dan tadi aku gak sadar, rupanya pagi ini Bu Susi seperti biasa, kemana-mana selalu tampil mempesona, menggunakan daster sebatas lutut. Mataku melotot melihat pemandangan indah di badannya itu, tapi aku berusaha menundukkan pandangan. Maaf, ada apa pagi-pagi nyuruh ke rumah, Bu? Tanyaku kemudian, penasaran. Ibu mau masak, Ron, tapi kabel listrik Magicom rusak. Bisa tolong betulin gak? Sahutnya memelas. Loh, Pak Herman gak ada di rumah. Suami ibu pagi-pagi sudah berangkat ke kantor. Buru-buru benerin kabel rusak. Gantiin bola lampu putus saja dia gak sempat. Ya wes, kalau gitu 5 menit lagi aku ke sana. Jawabku seraya mengelap keringat di kening. Sekarang aja, Ron. Kamu kan cakep dan baik hati. Hehe. Ayo. Dia menarik tanganku. Tenang saja, aku kaget. Untung kondisi di depan rumahku sedang sepi. Kalau tidak, pasti tetangga curiga melihat sikap Bu Susi. Akhirnya, mau tidak mau, aku terpaksa menurut, mengekor langkah Bu Susi. Nah, saat membelakangi dia berjalan menuju rumahnya, aku menghela nafas, dadaku bergemuruh, jantung berdegup, bukan karena lelah habis mencangkul, tapi melihat bentuk bodi Bu Susi itu yang membuat aku terpesona. Pagi-pagi imanku sudah dapat godaan, ada-ada saja. Ibu Susi sendiri kenapa kalau keluar rumah selalu begitu? Gak tahu apa di komplek perumahan ini banyak lakinya. Apalagi aku sendiri seorang Buddha, wajar saja jika tergiur dengan hal-hal sensitif seperti ini. Oh iya, sambil menunggu aku sampai di rumah Bu Susi, alangkah baiknya aku kenalan dulu. Namaku Roni, usia 22 tahun. Aku hidup menduda belum terlalu lama, baru 2 tahun ketika masih berusia 20 tahun. Dulu aku menikah muda dengan gadis cantik yang berasal dari kota D. Penyebab kenapa aku menikah muda sudah umum. Kekasihku Halim duluan. Karena belum siap membentuk rumah tangga di usia dini, istriku mengajak pisah. Alasan lainnya, dia gak tahan karena aku masih sering keluar malam seperti anak bujangan. Aku sudah minta maaf dan berusaha berubah, tidak menata hidup menjadi lebih baik. Tapi sayang, istriku tidak mau memberi kesempatan. Namun setelah kuselidiki, rupanya bukan karena aku sering keluar malam saja yang menjadi alasan istriku ngajak cerai. Ternyata diam-diam selama ini dia menjalin hubungan asmara dengan mantan kekasih lamanya dan masih saling mencintai. Pria itu mau menerima mantan istriku meskipun berstatus janda anak satu. Dan dulu saat cerai, aku kalah hak asuh di pengadilan. Lantas anakku dibawa oleh istriku ke rumah ibunya. 6 bulan bercerai, aku mendengar kabar mantan istriku menikah lagi dengan pria yang ternyata adalah kekasih lamanya itu. Mendapati kenyataan hidup dicurangi oleh orang tercinta,
tidak membuat aku patah arang. Aku masih semangat menjalani hidup, bahkan sejak menduda hidupku jauh lebih baik. Setiap azan sholat, aku selalu pergi ke masjid dan sholat berjamaah. Kedua orang tuaku bahagia melihat perubahan hidupku. Tidak sering bergaul bebas seperti dulu saat belum menikah. Melihat perubahan yang signifikan, lantas orang tuaku memberi modal agar aku membuka usaha sendiri dan belajar mandiri. Dulu saat masih beristri, aku masih menetap di rumah orang tua tanpa kerja. Setiap hari hanya makan tidur di rumah. Karena pada saat itu aku berpikir harta kekayaan ayahku tidak akan habis 7 turunan. Makanya aku lalai, sering mengaburkan uang untuk berpoya-poya. Apalagi aku anak bungsu, bebas mau melakukan apa saja. Nyatanya kelalaianku memberi efek negatif di dalam rumah tanggaku sendiri. Tapi aku tidak mengeluhi keadaan. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Toh sekarang hidupku sudah jauh lebih baik. Sudah punya rumah sendiri, toko elektronik yang kugeluti sudah berjalan maju. Memiliki 3 orang karyawan dengan penghasilan lumayan. Kendati begitu, terkadang aku juga pernah mengeluh pada diri sendiri. Kenapa aku mau berubah jadi lebih baik saat sudah menduda? Kenapa tidak dari dulu? Ya, itulah manusia. Jika sudah menyesal baru menyadari kesalahan hidup, maka aku anggap saja semua itu cobaan hidup dari imanku yang rapuh. Kembali lagi ke cerita dengan Bu Susi. Selanjutnya kami berdua sudah masuk ke dalam rumahnya yang besar dan mewah. Dan Bu Susi ini warga baru di komplek perumahanku. Kami bertetangga baru 1 tahun. Rumahku dengan rumahnya hanya berjarak 4 rumah. Dan dengar-dengar dia ini istri kedua Pak Herman, tapi belum punya anak. Selain cantik dan mempesona, Bu Susi orangnya dermawan, suka berbagi kepada tetangga, dan aku tak luput dari kebaikannya. Dia sering ngasih aku makanan, masakan saat di pagi hari, katanya supaya aku gak ribet lagi memasak. Dalam 1 minggu hampir 3 atau 4 kali dia datang ke rumahku nganterin makanan. Tapi gak lama, usai menyodorkan piring dari pintu dapurku, dia langsung pulang. Saking seringnya mendatangiku ke rumah, pernah di suatu saat terjadi insiden yang sedikit memalukan antara aku dan Bu Susi. Tak apalah, aku ceritakan sedikit di sini. Hari itu, kalau nggak salah hari Minggu, aku libur buka toko dan jam baru menunjukkan angka 7. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Ketika hendak mandi, aku lewat dapur karena kamar mandiku memang berada di dekat dapur. Pagi itu rencana aku mau berkunjung ke rumah orang tua. Jadi aku buru-buru dan saat melintas menuju kamar mandi, tidak sengaja handuk yang kupakai menyangkut di ujung kayu meja makan dan akhirnya copot. Dan tampaklah keadaanku yang seadanya. Secara bersamaan, Bu Susi datang membawa sepiring makanan hangat. Dia berdiri di depan pintu. Apa yang terjadi setelahnya? Dengan mata melotot, dia berteriak histeris, manakala matanya melihat ke arah bawah. Dan aku pun kocar-kacir kembali menuju ke ruanganku, lantaran malu sudah dilihat. "Roni, keterlaluan kamu ya," sergahnya emosi.
Lalunya Bu Susi buru-buru aku menutup pintu. Dan dari kejadian itu aku punya pengalaman baru. Kalau belum siap menerima orang bertamu, lebih baik pintu rumah ditutup dulu. Dan begitu juga orang lain yang hendak bertamu sebelum masuk, lebih baik berdiri sejenak di samping pintu, ucapkan salam atau setidaknya mengetuk daun pintu. Jangan nyelonok begitu saja, supaya rahasia pribadi orang di dalam rumah tidak terlihat. Betul nggak? Dan setelah kejadian itu, aku dan Bu Susi jarang bertemu. Mungkin kami masih merasa sungkan akibat insiden itu. Namun lama-lama, kejadian itu sudah hilang diingatan. Dan Bu Susi sudah mulai sering mengantar makanan lagi, hingga sampai hari ini. Sini Ron, coba kamu cek kabelnya, kayaknya putus digigit tikus, ucap Bu Susi ketika aku sudah berada di dapurnya. Mana Bu, coba tak lihat dulu, jawabku. Lalu memeriksa bagian colokan, dan benar saja, kabel bagian ujungnya putus. Bu Susi, ada obeng, tanya aku. Ada Ron, mau ambil sendiri apa ibu ambilin? Jawabnya dengan posisi sudah berada di depan dapur kabinet. Ibu saja yang ambilin, gak enak, aku yang mengambilnya Bu. Ya sudah, tunggu sebentar ya sayang. Dan apa maksudnya bilang sayang? Dada saja wanita ini. Akhirnya darahku berdesir dan mendadak grogi. Sumpah, aku merasa ada yang aneh. Coba hal ini di posisi kalian, dimintai tolong dan pas nolongin dibilang sayang. Apalagi dia istri orang, pasti kaget kan? Kalau tidak mengingat kebaikannya selama ini, mungkin aku sudah pulang kembali ke rumah. Pikiranku sudah merasa curiga. Jangan-jangan Bu Susi mau yang aneh-aneh setelah aku selesai memperbaiki kabel ini nanti. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin kata sayang yang dia ucapkan karena sudah menganggapku sebagai anak. Dan tak lama berselang, Bu Susi datang membawa obeng. Sambil senyum-senyum, dia mendekat. Cuma ada obeng ini Ron, gimana, pas gak sama bautnya? Tanyaannya menatap wajahku yang masih fokus memperhatikan kabel. Kulirik ujung obeng tersebut. Pas kok Bu, jawabku. Lalu Bu Susi kembali ke dapur. Aku melanjutkan membetulkan kabel dan sudah selesai. Lalu aku tes dan akhirnya mau menyala. Ini Bu, sudah selesai, ucapku memanggil menyuruh dia mengecek. Wah, syukurlah Ron, akhirnya ibu bisa masak pagi ini. Makasih ya Ron. Oh ya, kamu tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Tadi ibu beli sarapan, kita makan bareng yuk, ajaknya serta-merta menarik tanganku. Tapi aku masih merasa khawatir akibat ucapan kata sayang yang ia lontarkan tadi. Maka aku memutuskan pulang saja, tapi langkah kakiku ditahan. Namun aku tetap berusaha pulang. Bu Susi tidak bisa menolak. Lantas dengan wajah kecewa, dia mengantarku sampai ke depan pintu. Sesampainya di rumah, aku tidak berniat melanjutkan menyangkul tanah yang tadi sempat tertunda. Aku masuk ke dalam, bikin kopi, dan gak terasa jam sudah pukul 10. Sambil ngopi, aku masih kepikiran sama Bu Susi. Kenapa sikapnya begitu? Apalagi saat menahanku tadi, wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Apa ada sesuatu yang mau dia ucapkan? Entahlah, tak terasa sudah hampir 30 menit aku duduk di depan kopi. Lantas aku kembali melanjutkan menggali tanah dan menanam ubi singkong. Tak terasa hari sudah sore, aku istirahat dan malam pun terasa menjelang. Selesai mandi, aku tiduran di kamar. Hidup menduda membuat suasana malam terasa sepi, dinginnya menyentuh tulang. Aku ambil selimut, berselancar di dunia maya, buka YouTube, lalu menonton channel cerita buku, membaca video cerpen di sana, dan aku senyum-senyum sendiri ketika membaca cerita yang berjudul Pembantu Istri. Di sana, tokoh utamanya bernama Susi, mirip dengan nama tetanggaku itu.
Hanya saja saat ini dia seorang janda, mungkin sudah terlambat. Habis dia cantik sih, tapi sayang milik orang. Cuman memang pandai nyari istri, tapi ceroboh. Kenapa aku bilang begitu? Istri secantik Bu Susi disuruh tinggal bersebelahan dengan kuda kayak aku. Bisa bahaya, hehehe. Tapi meski begitu, aku berusaha menghindar dari godaan kok. Aku gak mau keburukanku terulang lagi, dan harapanku besok-besok Bu Susi mau mengenakan hijab supaya aku yang sudah bertobat ini bisa menahan iman ketika bertemu dengannya. Malam semakin larut, mataku perlahan terpejam. Akhirnya aku tidur hingga sampai pagi menjelang. Begitu bangun tidur, ku telepon karyawanku agar segera membuka toko, sedangkan aku ngopi dulu di rumah. Lagi asik ngopi, tiba-tiba Bu Susi datang menemuiku dari dapur. Seperti biasa, nganterin makanan. Lagi-lagi tampilan Bu Susi membuat dadaku berdegup. Sesuatu pun bergejolak di dalam diriku. Bagaimana tidak, tampilan istri Pak Irman ini benar-benar menggoda. Aku sudah menundukkan pandangan, tapi gagal. Malah semakin kutunduk, semakin penasaran. Dan akhirnya aku pun tak kuasa menahan pandangan. Hal ini membuat aku mulai berani memanfaatkan keadaan. Ketika Bu Susi hendak berlalu, langkahnya ku tahan. Wanita itu senang bukan main ketika aku ajak duduk dan makan bareng. Jelas saja dia mau. Selesai makan bareng, kami pun ngobrol. Ngobrol apa saja yang tak ada ujung pangkalnya. Sekali obrolan kami diselipkan dengan canda tawa. Lama-lama obrolan semakin terasa asik dan manakala Bu Susi mulai berani membahas tentang rumah tangganya padaku. Ujung-ujungnya dia curhat. Ternyata selama ini dia tidak bahagia bersama Pak Herman. Katanya sang suami lebih dominan menyayangi istri pertama. Aku ini punya suami, tapi rasanya seperti janda. Setiap malam aku kesepian, Ron. Curhatnya dengan wajah sayu. Sabar, Bu. Terus kalau tahu bakal begini, kenapa ibu mau menikah dengannya? Tanya aku akhirnya, penasaran. Bu Susi menjawab apa adanya, tanpa menutup rahasia sedikit pun. Dia bercerita, ternyata dulu dia menikah dengan sang suami karena berjodohan, bukan atas dasar cinta. Dulu ayahnya punya hutang sama Pak Herman. Untuk membayarnya, maka sang ayah menikahkannya dengan Pak Herman. Aku tak habis pikir, kok di zaman sekarang masih ada perjodohan? Kan bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Mungkin tradisi yang kita anggap akan hilang di telan zaman sesuatu yang salah kaprah. Buktinya Bu Susi sendiri hasil perjodohan hutang. Dia menikah dengan sang suami sudah 10 tahun. Selama itu juga dia tidak bahagia. Tapi kenapa dia sanggup bertahan selama itu? Aku penasaran, lalu aku tanya. Jawabannya bikin kaget. Katanya selama ini dia belum menemukan pria yang ia sukai. Niatnya ingin berpisah dari suami, tapi nyari calon pengganti dulu, baru setelahnya menuntut cerai. Ada-ada saja. Dan yang bikin aku lebih kaget, secara terang-terangan dia bilang kalau selama ini dia suka sama aku. Katanya seumur hidup baru kali ini dia jatuh cinta. Sungguh aneh tapi nyata. Niat awal cuma ngobrol biasa, malah aku dapat ungkapan cinta. Tapi aku senang karena disukai sama orang yang selama ini perhatian sama aku. Mungkin perasaan senangku ini terjadi karena Bu Susi selalu tampil mempesona dan aku tergoda. Aku kasih kamu waktu untuk berpikir, Ron. Kalau kamu yakin mau menikah denganku, aku akan gugat cerai Mas Herman. Ucapnya enteng tanpa beban. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku mau menikahinya. Egois memang, tapi yang namanya perasaan mana bisa dibuang. Aku sudah terlanjur suka. Cinta memang begitu, sering hadir di tempat yang salah dan tidak tepat, karena cinta itu misteri. Meski aku sadar perasaan ini tidak tepat lantaran Bu Susi istri orang, tapi nanti akan hilang kalau dia sudah menikahi.
kita menikah, apa salahnya kita bertanam dulu sayang, bisiknya. Tapi itu bro, ucapku dengan perasaan sudah menggebu. Kamu jangan munafik, apa selama menunda kamu pernah? Enggak kan, mumpung lagi ada kesempatan. Ayolah, dia menarik tanganku. Anehnya, aku tak berdaya, tak mampu menolak, seakan-akan jadi kerbau yang dicocok hidup. Kakiku ikut melangkah menuju ke ruangan. Bu Susi mengajakku ke ruangan, dan kami berdua sudah masuk ke dalam. Selanjutnya, suasana di luar ruangan sangat hening, sepi, sementara di dalam sangat bergemuruh, bagai angin yang berempas pepohonan hingga roboh. Suara-suara suling menyambut, imanku goyah. Akhirnya aku dan Bu Susi telah. Seharusnya jangan dulu sayang, ucapku setelah selesai menanam pohon yang roboh di lahan Bu Susi. Gak apa-apa lah Ron, sudah lama lahan ini tidak digarap, jawabnya memelas. Kita harus secepatnya menikah, Sus. Aku gak mau semua ini jadi ladang dosa. Ucapku memanggilnya dengan sebutan nama. Masa calon istri sendiri dipanggil dengan sebutan ibu, kan lucu. Iya sayang, minggu depan Mas Herman pulang. Aku akan bilang ke dia minta cerai. Kalau dia gak mau, aku akan menuntut. Apa yakin menang? Yakin, karena sudah 3 bulan dia tidak memberi nafkah kepadaku. Itu sudah menjadi modal kuat di pengadilan. Oh, syukurlah kalau begitu. Ini aku bahagia. Sebentar lagi aku akan melepas masa dudaku yang sebenarnya sangat menyiksa, sepi dan dingin.